warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat, dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena sehat milik kita bersama. Sobat sekalian, kami bersyukur sekali pada episode kali ini karena syuting di lokasi Universitas Sanggabuana YPKP, dan alhamdulillah di sebelah kiri saya sudah ada Kang Asep Effendi. Beliau adalah Rektor USB YPKP. Apa kabar Kang Asep? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Silakan Bapak mau nyapa ke sobat-sobat di channel YouTube di Sapu Tama Indonesia. Sobat-sobat sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa bertemu, dan insyaallah hari ini kita akan mendapat pencerahan yang luar biasa terkait dengan insan mulia yang akan disampaikan oleh Kang Cacan Sumantri. Kerennya begitu, sebagai trainer dan CEO Sapu Tama Indonesia. Gimana nih Kang Cacan perjalanannya? Alhamdulillah dari episode pertama sampai dengan episode 23 berjalan dengan baik. Mudah-mudahan episode kali ini pun tidak ada hambatan yang berarti, dan kita bisa menuntaskan di sesi akhir ini. Sobat-sobat sekalian, menarik ini. Saya mencoba menyimak 22 episode beliau terkait dengan Back to IM ya, Kang. Itu buku yang diterbitkan oleh beliau, dan kita sudah tahu bahwa beliau adalah seorang trainer yang sudah banyak memegang perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini. Bahkan ada perusahaan asing, perusahaan Jepang ya Kang ya? Jepang, Amerika, Swiss. Subhanallah, ini luar biasa. Nah, pagi ini ingin berbagi tentang sebuah konsep yang namanya insan mulia. Baik. Kang, setelah saya simak dari komponen atau barangkali unsur-unsur yang Kang sudah bahas di episode terdahulu, bahwa insan mulia itu punya keyakinan, prinsip keyakinan hidup. Yang kedua adalah selalu berusaha mengembangkan potensi-potensi dirinya. Yang ketiga selalu meningkatkan ikhtiar, dan kemudian berkolaborasi atau bekerja sama. Ini yang menarik sekali. Nah, saya bangga kepada beliau karena beliau adalah juga alumni Universitas Sanggabuana. Jadi ini sudah kedua kali back to kampus ya Kang, dan sudah berbagi dengan para mahasiswa kami. Kira-kira seperti apa nih Kang konsep insan mulia yang dijadikan satu harapan besar ke depan, sebagai termasuk diri saya nih, ingin jadi insan mulia nih Kang. Baik. Sobat sekalian, kita sudah bahas ya bahwa prinsip keyakinan itu harus kita kuatkan. Jadi yang pertama keyakinan dulu Kang. Keyakinan dulu. Keyakinan kepada Allah atau keyakinan pada potensi diri? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ nanti ada 6 benefit. Orangnya akan optimis, orangnya akan jujur, orangnya akan senantiasa berwawasan, dia selalu berusaha menjadi panutan, dia berusaha setiap kerja punya visi yang jelas dan terukur. Dan dari keyakinan itu tumbuh prinsip-prinsip hidup tadi. Dari keyakinan itu maka ada 6 hadir yang akan menjadi value bagi dirinya seperti itu. Nah, setelah keyakinan itu dikuatkan, maka kita harus mengembangkan potensi. Kita sudah bicara tentang sensing, thinking, intuition, feeling, dan insting, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu disebut dengan menyempurnakan ikhtiar. Menyempurnakan ikhtiar itu adalah merubah mindset, dan mengasah keterampilan. Nah, yang terakhir yang kemarin kita bahas itu adalah membangun kolaborasi, membangun kerjasama. 4 pilar yang sudah dibahas itu kami menyebutnya insya Allah orang itu menjadi insan mulia. Nah, pertanyaannya, apa insan mulia itu? Nah, ini yang menarik nih, insan mulia. Saya pernah mendengar kalau kerja tuh kerja ikhlas, gitu kan ya. Kemudian prinsip tauhid yang lurus kan. Kemudian menghadirkan sebuah kolaborasi, saya sepakat sekali nih. Tapi yang menarik ini kan tadi di dalam mengembangkan potensi. Saya kembali dulu ingin mempertegas sebelum nanti masuk ke insan mulia yang sesungguhnya. Karena kan di dalam diri kita tuh ada anugerah yang Allah berikan kepada kita, berupa iman, hidayah akal, dan sebagainya. Nah, tapi juga ada pembelajaran nih, pembelajaran yang kita ikuti selama proses pendidikan formal atau informal. Gimana tuh posisinya kan? Pada dasarnya
yang namanya potensi itu sudah inherent di dalam diri individu masing-masing. Dan itu bisa dideteksi ketika anak usia 1 tahun. Itu bisa dideteksi. Dan hebatnya lagi kalau potensi kita sudah diketahui sejak awal, maka treatmentnya lebih enak. Ya nanti mau sekolah di mana, kuliahnya di mana, seperti itu, jurusannya apa, dan nanti kalau bekerja pun bekerja di mana. Itu sisi lain yang memang takbir ini baru terbuka, baru terbuka sekitar 10 tahun yang lalu oleh Pak Farid Poniman ini kan. Nah, kami mengkolaborasi, mengkombinasi dengan buku-buku lain dari The Book of Ikigai, terus juga The Number of Power dari Oliver Tan, PhD dari Harvard University, sehingga menjadi sesuatu yang istilahnya komprehensif. Jadi ketika potensi sudah diketahui, maka syarat berikutnya harus dikembangkan potensi itu. Nah, itu kan yang ini proses perjalanan yang kemarin-kemarin sudah dibahas dari pimpinan, mengembangkan potensi, menyempurnakan ideal, membangun kerjasama. Nah, ini nanti saatnya apa yang disebut dengan insan mulia. Nah, kita masuk situ kan. Ini kayaknya seru nih kalau sudah masuk di insan mulia ini. Jadi ini bukan episode terakhir kan? Nanti setelah ini kami berikan kesempatan kepada audiens, kepada sobat semuanya untuk bertanya. Nanti nomornya dicantumkan di. Nah sobat-sobat sekalian siapkan nomor telepon ya. Nomor handphone, nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp yang bisa nanti diakses oleh tim dari Kang 115 Nah, kita kembali. Apa itu insan mulia? Saya sebagai penulis buku ini, itu yang mungkin sobat biar lebih paham bukunya ini sudah dibaca oleh 250.000 orang. Alhamdulillah. Di Indonesia dan sudah masuk ke Malaysia dan Singapura. Nah, apa insan mulia itu? Insan mulia itu adalah makhluk sempurna, makhluk sempurna yang memiliki kecerdasan. Sebentar, makhluk ini diciptakan oleh Allah dengan sempurna, fi ahsani taqwim. Itu bukan? Jadi betul. Jadi makhluk sempurna ini adalah rujukannya Quran surat Atin. Atin ayat 4 tadi itu kan. Bahkan ketika merujuk akan apa istilahnya itu Allah akan membentuk atau istilahnya bahwa akan menciptakan manusia itu. Allah tuh sudah bersumpah dengan beberapa, ada watin atini wa zaitun wa tursinin wa hadzal baladil amin. Jadi ada sumpah di 3 kota di dunia ini, termasuk yang Mekah al-Mukarramah di situ. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini adalah itu bagaimana kualitas diri kita ini termasuk makhluk yang paling luar biasa, yang paling hebat yang Allah ciptakan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Nah, kenapa ada kecerdasan? Ini yang membedakan, itu disebut dengan ulil albab. Karena dia memiliki akal. Itu yang berbeda dengan makhluk. Dan di beberapa ayat Allah menegur afala taqilun, apakah tidak berpikir? Ya betul. Nah, jadi insan mulia itu adalah makhluk sempurna yang memiliki kecerdasan, selalu energik. Selalu energik, berpikir logis, kreativitas, empati dan bahagia lagi. Kita mundur sedikit ya. Apa itu energik? Insan mulia itu kalau dia bekerja itu selalu semangat. Semangat, punya visi, punya misi. Jadi semangat, tidak pernah loyo. Mungkin ada bertanya gitu, bagaimana dengan bulan Ramadan seperti saat ini? Energik sudah dicontohkan, sudah dibuktikan. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu ketika berperang kan di bulan Ramadan, perang Badar, kaum muslimin pasukannya 315 orang. Orang kafir Quraisy itu ada 1.000 orang, 1:3 lah kurang lebih. Tapi bisa dimenangkan. Termasuk negeri kita nih, Indonesia merdeka itu pun di bulan Ramadan. Itu pada dasarnya orang tua kita dulu itu tetap energik meskipun di bulan Ramadan. Nah, jadi energik, berpikir logis. Berpikir logis artinya apa? Dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, karena dia punya akal. Betul. Lalu apalagi insan itu? Dia orangnya kreatif. Dia kalau seorang dosen misalnya
spidolnya habis, stoknya juga tidak lagi, maka kreativitasnya akan muncul di situ. Dia bisa berimprovisasi di situ, tidak mengandalkan kepada satu benda yang tidak ada ujungnya untuk dicari seperti itu. Jadi kreatif, inovatif, ya, energi, berpikir logis, energi berpikir logis, kreatif, dan empati. Bantu orang ya. Bantu orang. Perhatian, betul. Sudah saatnya di kantoran itu atau politisi, birokrat itu misalnya pulang jam berapa? Misalnya jam 5 sore. Anda pekerjaan jam 3:30 pada saat itu sudah tuntas semua. Ya, betul. Kenapa Anda tidak mendatangi temannya yang kesibukan banyak pekerjaan, lalu mengatakan ada yang bisa saya bantu? Itu implementasi empati tadi. Empati itu. Ya. Jadi tidak ada rasa iri, dengki atau jadi, barangkali tidak merasa rugi. Ketika berbagi, justru rugi kalau kita tidak berbagi. Betul. Jadi rugi tidak akan rugi orang berbagi. Justru orang berbagi itu tidak akan pernah rugi. Itulah yang berikutnya yang sampai nama itu bahagia berbagi. Yang disebut dengan insan mulia juga, itu saya menyebutkannya adalah dia itu selalu mengejar prestasi. Selalu mengejar prestasi. Kenapa demikian? Allah sudah menyatakan kepada kita dalam Quran surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jadi ada ittaqullah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu warka'u wasjudu wa'budu rabbakum la'allakum tuflihun. Ya orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kamu. Berarti itu sholat kita yang 5 waktu. Warka'u wasjudu, ya. Wa'budu rabbakum. Seluruh aktivitas kita itu hendaknya itu disandarkan adalah pengabdian, yang keyakinan tadi itu, yang pertama itu. Pengabdiannya kepada Allah, bukan karena gaji, bukan karena sendiri, bukan karena ada ingin naik popularitas dan sebagainya. Tapi ya niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di situ kalimat Allah itu belum tuntas. Wa'al khair. Tetapi kalau kamu bekerja, kamu harus punya prestasi. La'allakum tuflihun. Supaya kamu menang, supaya kamu hebat, supaya kamu dahsyat. Seperti itu. Nah, ini yang sering kita lupakan. Jadi yang namanya insan mulia itu adalah dia harus senantiasa mengejar prestasi ya. Jadi bahkan, target pribadi ada prestasi ya. Iya, target pribadi. Bahkan kalau bisa, dan itu yang sering kami latihkan kepada para trainee ya, para peserta pelatihan itu. Kami melatih bukan mencapai target, tapi melampaui target. Iya, betul. Seperti itu. Nah, luar biasa. Ini masih definisi insan mulia ya. Jadi dia senantiasa selalu kinerja yang terbaik, punya prestasi. Dan insan mulia juga adalah dia mampu beradaptasi dengan zaman dan lingkungannya. Ya kita sama-sama mungkin seusia ya. Tapi rasanya kita tidak melek dengan teknologi yang namanya digital. Betul. Saat ini tidak anti digital gitu ya. Tidak anti digital, ada media sosial. Seperti kenapa? Karena kalau kita tidak beradaptasi dengan zaman yang kita hadapi saat ini, maka kita akan tertinggal. Ya, kita banyak pengalaman dari Nokia ya. Dia tidak mau berubah, ya? Tidak mau berubah. Betul. Akhirnya dia katanya semut merah Android itu. Ya, menarik sekali itu. Akhirnya dia mati lebih cepat malah dengan kita. Betul. Jadi kita harus beradaptasi dengan zaman dan perubahan lingkungan yang ada pada saat ini. Dan yang terakhir, yang namanya insan mulia itu adalah dia kembali ke jalan yang benar ketika dia berbuat salah atau dosa. Jadi bertobat gitu ya? Iya, bertobat kalau kita konteksnya kepada Allah. Karena kita bermaksiat kepada Allah. Tapi kita kan ketika kita bekerja, kita berinteraksi mungkin juga tersinggung. Tidak akan menjatuhkan diri kita ketika kita minta maaf kepada orang lain. Nah, bahkan ketika kita misalnya berbuat maksiat kepada Allah, Allah itu statusnya nunggu sebenarnya. Statusnya nunggu hamba-hambanya itu bertobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu. Surat 33 kalau tidak salah ya. Itu Quran surat Ali Imran. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 133. Nah, dalam konteks kita berbuat maksiat kepada Allah, Allah tuh berkata kepada kita,
wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kalian semua kecuali aku, kata Allah. Tapi dengan satu syarat, kamu tidak boleh mengulangi lagi karena kamu sekarang sudah tahu aturannya. Nah, inilah insan mulia. Ya, dari insan mulia. Kalau konsep ini insan mulia, nanti bisa dilihat konsep secara jelas di gambar berikut ini. Nah, jadi kalau dari insan mulia ini sebenarnya kita banyak berharap kepada politikus, kepada eksekutif, kepada karyawan, para dosen, mahasiswa, pelajar, guru dan sebagainya, termasuk pekerja buruh. Kalau dia punya penyandang insan mulia, insya Allah kinerja mereka akan luar biasa. Dan mereka tidak menjadi hitung-hitungan karena standarnya bukan kepada duniawi, tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu loh. Wah, menarik sekali sobat-sobat sekalian. Ini saya ingin bertanya malah. Tadi begitu indah akhlak seorang insan mulia itu ya. Jadi adaptif, prestasi, kemudian juga empati. Tapi ada pertanyaan di ayat yang surat Atin tadi, kan Hasan. Summa rodadna wa asfala safilin. Nah, kemudian dia direndahkan gitu. Nah, artinya ada kontrak lawan dari prestasi berarti tidak berprestasi, empati berarti tidak empati. Itu gimana tuh kan? Ada kaitannya nggak? Bisa dihubungkan itu? Ya, itu sebenarnya Allah kan Allah itu sudah memuliakan ciptaan itu. Walaqad khalaqna bani Adam. Quran surat 17 ayat 70. Jadi Allah itu sudah memuliakan. Yang menjadi masalah adalah kita ini, saya bicara kita ini tidak bisa mempertahankan kemuliaan diri. Jadi kuncinya itu ya sebetulnya. Tidak bisa mempertahankan kemuliaan diri. Bahkan, tapi nauzubillah min dzalik. Di ending usia kita itu justru kita ketika akan berhadapan dengan Allah, kita dalam kondisi sedang menghinakan diri kita. Jadi kenapa yang ayat tadi disampaikan itu adalah di tempatan di neraka yang paling bawah itu? Karena pada dasarnya dia adalah sudah menghinakan dirinya. Padahal Allah sebagai yang mengkreat kita, yang menciptakan kita semua, Allah tidak berkehendak seperti itu. Itu hanya peringatan saja. Kalau kita sebut dalam teori risk management, itu masuk dalam risk management, basic science untuk mengembangkan ilmu itu dari Al-Quran. Begitu para ahli manajemen risiko katanya begitu. Jadi karena setiap kita jadi manusia pun semuanya ada risiko. Ada risiko. Risikonya kalau kita berbuat baik, Allah akan memberikan imbalan, yang kompensasi. Lebih jauhnya kita akan dapat kenikmatan, dapat surga. Tapi ketika kita ini mendekat kepada risiko, maka Allah sudah menyiapkan punishment yang tepat buat hamba-hambanya. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ada yang bengkok dan terus ada yang bengkok. Jadi semua pilihan dan pilihan itu adalah diberikan kepada manusia. Mau berbuat jahat silakan. Berbeda dengan manusia ketika hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad. Ketika dia berbuat maksiat, ya hubungan secara sesama jenis LGBT sekarang namanya, itu kan langsung gunung langsung dibalikan seperti itu. Tapi kalau zaman setelah Nabi Muhammad ini tidak langsung dieksekusi. Kenapa? Ini adalah yang saya bilang tadi itu, dia kembali ke jalan yang benar ketika dia proses tobat tadi ya, berbuat salah atau berbuat dosa. Makanya ini peluang bagi kita. Saya sendiri secara pribadi atau mungkin bahasa sendiri siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Ya, kalau dosa-dosa kita ini dibuka oleh Allah, aib kita ini, mungkin kita diludahi. Udah nggak dipercaya lagi ya. Sudah nggak dipercaya lagi. Tapi karena Allah itu sayang kepada kita, ditutupilah aib itu. Makanya ada hadis mengatakan Allah itu kecewa. Allah itu kecewa. Tadinya kan jadi murka. Setelah murka. Aku sudah tutupi aib hambaku itu, perbuatan di malam harinya. Tapi esok harinya dia bercerita kepada teman-temannya, tadi malam saya berzina, tadi saya malam bermabuk-mabukan sebagainya. Aku sudah tutup aib-aibnya, tapi dia sendiri yang membuka aib tersebut. Nah, jadi dengan konsep insan mulia yang kami tawarkan ini,
itu ternyata memang kami menganggap ini apa istilahnya tuh dahsyat. Yeah. Kenapa? Karena di sesi pertama kita tanamkan dulu tentang keyakinan. Ya. Dan itu menjadi value bagi dirinya dan bagi perusahaan. Keyword pertama itu ya. Iya. Tidak boleh ada kepentingan lain kecuali keyakinan. Keyakinan itu. Jadi istilahnya dikuatkan dulu keyakinan. Iya. Yang kedua, kita kan punya potensi. Iya. Misalnya seperti ini. Orang feeling yang ada di lembik kanan itu harus tetap di tempat bekerja itu harus bertemu interaksi dengan orang lain. Tidak boleh ditempatkan dengan benda-benda mati. Yeah. Karena orang feeling itu kan senangnya ngomong, betul, senangnya bicara, senang ditempatkan di tempat yang misalnya jadi bagian umum, yang dia tidak berinteraksi dengan orang, maka bagi dia akan menderita, dan dia pasti tidak akan punya prestasi. Terus ketika bicara menyempurnakan ikhtiar, maka kita sudah positif sekarang ini, bukan negatif lagi, tidak lagi buruk sangka lagi. Dan juga apa kebutuhan saya sebagai dosen, tentu skill kita diasah. Sebagai marketing juga sama, mahasiswa juga sama, pelajar juga sama. Jadi ada keterampilan itu semua sudah dibahas di materi sebelumnya. Nah, kolaborasi pun sama sudah kita bahas. Yang insan mulia ini adalah harus menjadi milik kita bersama. Ya, setidaknya diupayakanlah. Saya pun sebagai penulis bukunya belum menjadi sosok insan mulia. Ya. Ini merendah barangkali ini. belum. Ini menarik sekali nih Kang. Kami di Sangga Buana ini memang punya tugas membangun generasi muda unggul, begitu ya. Beberapa prinsip yang saya bisa adopsi itu kita punya prinsip membangun berbasis pada entrepreneur. Jadi ada dua karakter entrepreneur. Ketika dia job seeker, dia punya prinsip inovatif, kreatif, itu kita kembangkan. Tapi kemudian kalau dia sudah punya produk, dia akan kembangkan untuk menjadi entrepreneur sesungguhnya. Nah, basicnya di sini sebetulnya. Jadi tadi kita bicara punya keyakinan, potensi dikembangkan, kemudian ikhtiar yang maksimal, kemudian kolaborasi. Ini yang ujungnya akan membuahkan sebuah prinsip hidup. Ya tadi, saya akan empati pada orang, saya akan bantu orang, saya akan berprestasi. Ini kan suara luar biasa ini. Mestinya ini yang Allah anugerahkan kepada kita semua ya. Makanya khalifah di sana menjadi sangat relevan ketika dipegang oleh insan mulia ini. Ya, betul. Jadi insan mulia itu adalah suatu definisi ya. Suatu definisi yang sifatnya komprehensif, yang mengakomodir dari 4 pilar tadi. Artinya apa? Ketika dia berinovasi, berkreativitas, tidak boleh keluar dari prinsip keyakinan. Kreativitas ini Allah ridho nggak? Kurang lebih seperti itu. Betul. Kalau tidak ya tinggal. Jadi harus masuk situ aja terus ya. Harus keyakinan dulu. Jadi makanya kami simpan di gambar itu kan yang warna kuning itu di tengah. Betul, ya. Jadi misalnya kita kan mengembangkan potensi, bisa jadi penjahat, bisa jadi orang baik. Betul. Itu pilihan. Itu pilihan bagi kita. Nah, tapi kalau basicnya keyakinan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu semua merujuk. Bisa kita membangun kerjasama. Kita harus dituntut untuk ikhlas seperti itu. Ya, saya kira ini luar biasa nih. Saya jadi teringatkan gerakan satu lagi. Ketika saya menerima SK pengangkatan sebagai pejabat, saya bahagia, bangga sekali. Ditunjuk sebagai rektor oleh yayasan, disahkan oleh kementerian. Sekarang kita disahkan sebagai khalifah oleh Allah melalui Al-Quran. SK-nya Al-Quran ya Kak? Iya. Ini subhanallah. Umat manusia mestinya bangga. Allah yang Maha menciptakan mengangkat kita dengan surat Al-Baqarah 30 ya? Iya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu saya baca di rujukannya yang ayat 30 tuh. Surat Al-Baqarah ya. Surat At-Tin ayat 4 ya. Iya. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 30 itu SK-nya. Iya, betul. Wa ma khalaqtul jinna bukan ya, bukan itu ya kan? Bukan ya. Kalau yang saya agak lupa itu. Itu Quran surat Az-Zariyat ayat itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Nah, ini indah sekali. Jadi kita di SK-kan oleh Allah melalui Al-Qur'anul Karim yang menjadi hudan bagi kita dan furqan pembeda, dan kita bisa implementasikan konsepnya Kang Cacan ini dalam kehidupan. Rasanya tidak terlalu sulit. Tinggal tadi kunci utama yakin bahwa kita punya keyakinan yang tinggi terhadap Allah, punya
kesadaran tentang potensi, kolaborasi, dan kemudian ikhtiar maksimal ya Kang ya. Nah, insya Allah. Baik. Sobat sekali gini, Gimana? ya. Jadi bisa dalam pelatihan begini, kalau sudah mengerti konsep insan mulia ini, nanti ditanya, siapa Anda? Saya hamba Allah. Ini saya hamba Allah. Ini konsepnya hamba Allah. Ya, jadi saya hamba Allah, memiliki potensi untuk mengembangkan, selalu menyempurnakan ikhtiar, membangun kerjasama, mewujudkan karakter insan mulia, ya bahagia dunia akhirat. Coba kita ulangkan, ini menarik sekali. Mungkin sobat-sobat di YouTube ingin tahu nih Kang. Oke, siapa Anda? Siapa Anda? Saya hamba Allah. Saya hamba Allah. Memiliki potensi untuk dikembangkan. Memiliki potensi untuk dikembangkan. Selalu menyempurnakan ikhtiar. Menyempurnakan ikhtiar. Membangun kerjasama. Membangun kerjasama. Mewujudkan karakter insan mulia. Mewujudkan karakter insan mulia. Bahagia dunia akhirat. Dunia akhirat. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih Kang Hasan, ini luar biasa menginspirasi kami di Sangga Buana dan tentunya bagi seluruh sobat YouTube yang bisa menyimak video pada kesempatan ini. Ini atas izin Allah pasti. Ya. Kita bersyukur kepada Allah. Kang. Betul. Tanpa diduga tiba-tiba Allah menjalankan kami ke sini dan kita syuting di tempat ini. Baik, kita closing aja dulu ya. Baik, sobat sekalian, inilah Insan Mulia. Nanti lebih detailnya kami akan tayangkan konsep insan itu seperti apa. Terima kasih atas kebersamaannya dan selalu tetap menjaga protokol kesehatan karena sehat milik kita bersama. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.